Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Kali ini aku akan memberikan resep cara mengolah buah karika. Jadi aku tuh punya buah karika. Kalau misalkan kalian belum tahu, buah karika ini tuh mirip banget dengan pepaya, tapi dia tuh bentuknya kecil-kecil. Dan ini buahnya tuh khas dari dataran tinggi Dieng. Nah, kebetulan aku tuh punya, jadi aku akan tunjukin ke kalian gimana cara mengolahnya. Ini enak banget loh dibikin manisan, cara bikinnya juga gampang banget kok. Pokoknya tonton terus video ini, jangan sampai di skip supaya kalian semua tahu gimana cara buatnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Nih buat kalian yang belum tahu seperti apa buah karika, aku mau tunjukin ya. Dia tuh hampir seperti pepaya, cuma dia tuh ukurannya kecil-kecil. Hanya sekepalan tangan seperti ini nih. Nah, ini yang kecil, cuma di situ ada satu yang cukup besar juga. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini ada gula pasir, nanti untuk takarannya akan aku tuliskan di deskripsi aja. Kemudian aku juga pakai sejumput garam. Berikutnya di sini ada air. Untuk air yang aku pakai di sini ada 2,5 liter. Nah, ini yang besar ini ada 2 liter. Kemudian yang kecil ini 0,5 liter. Untuk langkah yang pertama, sekarang aku akan kupas dulu buahnya. Nah, ini tinggal dikupas seperti ini aja. Kalian bisa lihat dalamnya, dia tuh warnanya kuning seperti ini. Kalau pepaya kan kalau matang dia warnanya merah ya. Nah, kalau ini tuh warnanya kuning. Dan ini buahnya udah matang karena kulitnya juga udah berwarna kuning. Kemudian kalau udah selesai dikupas, langsung aja kita masukkan ke dalam air. Nah, ini aku udah menyiapkan air bersih. Nah, kita masukkan di sini sambil aku akan kupas dulu yang lainnya. Kalau semuanya udah dikupas, kita tinggal bersihkan aja seperti ini nih. Nah, biasanya ini aku juga bilas lagi dengan air sampai 2 kali supaya dia tuh benar-benar bersih hasilnya. Kalau semuanya udah dicuci sampai bersih, sekarang kita ambil, kemudian kita belah menjadi 2. Nih seperti ini, kalian bisa lihat dalamnya tuh seperti ini. Dia bijinya berwarna hitam, cuma di sini ada yang warna putihnya ini. Nah, ini jangan dibuang. Nih kan bisa lihat, untuk dalamnya ini akan aku kerok dan nanti akan aku saring. Jadi ini jangan dibuang karena ini tuh punya aroma yang khas banget. Jadi untuk mengolah karika itu, kita harus menggunakan ininya nih. Nanti ini kita saring. Jadi rasanya dia akan khas banget, enak banget. Dan harum tentunya. Oke, ini akan aku kerok semuanya dulu. Jadi ini semua tadi buahnya udah aku belah, kemudian aku kerok isinya. Nih langsung aja diperas seperti ini, sambil boleh kita tambahkan sedikit air. Kalian bisa lihat ya, seperti ini sari-sarinya. Jadi ini tuh jangan dibuang, kita peras seperti ini aja. Nih, sambil kita tambahkan sedikit demi sedikit air. Pokoknya ini tuh kita peras semua sampai sarinya turun ke bawah. Jadi untuk buah karikanya kan tadi udah aku belah 2. Udah aku ambil bagian bijinya dan udah aku saring ya. Jadi ini sekarang untuk buahnya kita tinggal potong kotak-kotak aja. Kemudian untuk buah karika yang udah dipotong kotak-kotak, ini kita bersihkan lagi dengan menggunakan air bersih supaya dia tuh bener-bener nggak ada kotorannya. Di sini aku udah menyiapkan panci. Yang pertama aku masukkan sari buah karika yang tadi itu udah aku peras dengan menggunakan 500 ml air. Kemudian disusul dengan air putihnya. Ini yang 2 liter kita masukkan juga. Jangan lupa masukkan gula pasir dan juga garam.
Kemudian ini akan aku tutup dan kita masak sampai dia mendidih. Kalian bisa lihat, sekarang dia kan udah mendidih. Nah, ini saatnya kita masukkan buahnya. Ini buah karikanya udah dipotong-potong, udah dicuci bersih, langsung aja ini kita masukkan. Ini akan aku tutup lagi ya, supaya nanti tuh rasanya bener-bener meresap banget. Sekarang kita lihat, dia kan udah mendidih kembali. Koreksi rasa, kalau misalkan kurang manis, silahkan ditambah gula pasirnya. Cuma kalau rasanya udah pas, kita matikan api, kita tunggu dingin, terus kita simpan di dalam lemari es. Kalian bisa lihat di sini, hasilnya seperti ini. Kalau udah disimpan di dalam lemari es atau diminum dengan es batu, ini jadi seger banget. Gampang banget kan cara bikinnya? Nah, ini aku tanpa pakai pewarna ya, jadi ini warna kuningnya tuh alami banget dari buah karikanya sendiri. Jangan lupa seperti yang aku bilang tadi, kalau bikin manisan karika seperti ini, kita harus peras dulu isinya, jangan dibuang karena itu yang bikin harum, enak, dan khas banget. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan selamat mencoba di rumah semuanya.